Selamat siang buat kita orang semua. Perkenalkan, nama saya Menja Ros, pendamping dari Kota Sorong, dan saat hari ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ya, kita akan sama-sama menyaksikan materi tersebut. Untuk menyaksikan materi tersebut, mari kita ikuti secara bersama-sama. Selamat siang. Apa kabar semua? Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah boleh disediakan hingga saat hari ini orang boleh berkumpul di siang hari ini. Ya, tema yang saya ambil adalah pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang ketiga dan sesi kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang cepat. Ya. Ada yang tahu itu stunting? Stunting itu apa? Stunting. Ada yang tahu stunting? Ya, tidak tahu. Ya, stunting adalah perkembangan anak yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan punya umur, cara kembang anak yang tidak sesuai. Ya. Jadi kenapa sampai anak itu dia mengalami stunting? Ya, mengalami stunting otomatis di sini pembahasan kita adalah ibu hamil harus mencari informasi yang tepat, itu misalnya seperti di puskesmas, ke dokter kandungan, terus harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan harus memeriksakan diri ke dokter kehamilan supaya tidak terjadi anak stunting. Ya, anak stunting itu terjadi ketika ibu sedang hamil atau mengandung di saat nanti melahirkan. Makanya kadang kita orang lihat itu ada anak yang umurnya sudah 12 tahun tapi masih kecil, yang biasa terlihat itu cebol, itu dia mengalami stunting di dalam kandungan. Mungkin karena asupan gizi kurang cukup, kurang mendapat informasi dari pihak puskesmas atau dokter tersebut. Nah, di sini juga harus ada dukungan dari suami, keluarga, dan lingkungan setempat agar ibu yang hamil ini tidak mengalami stres, tidak mengalami gangguan, supaya ibu tersebut dia harus sehat-sehat. Bagaimana Ibu Mona? Ibu Mona bagaimana? Kalau Ibu Mona hamil, Ibu Mona gimana? Puskesmasnya bukan posyandu. Ya, harus memeriksakan diri puskesmas, terus ke dokter kandungan, harus memeriksakan diri ke dokter supaya tahu cara kembang anak di dalam kandungan, agar anak dia tidak menjadi stres dan dia tidak terkena yang namanya itu stunting atau tidak kembang tubuhnya secara langsung. Ya. Di saat ini kita orang akan buat yel-yel. Kalau saya bilang ibu hamil, ibu harus bilang mari berdukungan. Mari berdukungan nih. Kalau saya bilang ibu hamil, udah harus mari berdukungan. Oke, kalau saya ini contoh saya bilang ibu hamil, mari berdukungan. Oke. Ya, ibu hamil, mari berdukungan. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kalau lihat anak-anak yang stunting, yang cebol itu bukan di saat orang lahir, orang sudah pendek, tapi itu dari dalam kandungan karena kurang gizi yang baik, kurang makan makanan yang bergizi, kurang vitamin, sehingga mengandung anak stunting. Ya, jadi sebagai ibu hamil harus jaga kesehatan, tidak boleh stres, terus harus mendapat dukungan dari keluarga, dari lingkungan, masyarakat, dan juga dari tempat tinggal. Terus, agar anak tidak menjadi stunting itu suami harus mendampingi ibu, mau ke rumah sakit, mau pergi pemeriksaan, suami juga harus mendampingi supaya suami juga harus tahu
tentang kehamilan ibu tersebut. Dan juga ibu hamil harus tetap merasa nyaman, terus tidak mudah stres. Nah, tadi stunting saya sudah jelaskan. Stunting itu apa? Kurang tumbuh kembang anak, kurang tumbuh kembang anak, itu yang namanya stunting. Stunting sudah lihat anak-anak cebol itu memang kurang tumbuh kembang karena kurang asupan gizi. Ya, mungkin di sini sudah paham. Sudah paham gimana? Ya, kalau belum paham silakan bertanya. Oke, ada yang misalnya ditanyakan. Paham tuh, tidak boleh stres itu. Tidak boleh stres, artinya harus menjaga kestabilan tubuh agar tidak mudah stres. Harus menjaga lingkungan lingkup dari keluarga. Kalau akan stres, makanya nanti terganggu akan janin akan terganggu. Terus harus minum obat tambah darah vitamin PTD dari pihak rumah sakit sehingga tidak kekurangan darah. Kandungan itu dia sehat, tidak terkena penyakit. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan memberkati.